Pagi sahabatku lirik, pagi ini ya, kita coba untuk merenungkan satu hal berkaitan dengan peristiwa komunikasi. Peristiwa komunikasi yang sebetulnya itu tiap hari kita alami, namun kadangkala kita ada yang kemudian memaknai lebih jauh, tapi banyak juga yang kemudian orang menyepelekan atau menganggap ini sebagai sesuatu hal yang biasa, yaitu bagaimana kita mendengarkan orang berbicara. Nah, ini kadangkala saya memahami banyak orang yang kemudian berpikir atau merasa berbicara itu lebih terhormat atau lebih penting dibanding dengan mendengarkan. Padahal Maha Pencipta sudah memberikan sebuah pesan melalui hasil ciptaannya, yaitu satu mulut dua telinga. Nah, ini artinya apa ini, teman-teman? Mulut digunakan untuk berbicara. Ada dua telinga kita ini yang digunakan untuk mendengar. Artinya mendengarkan ini juga tidak kalah penting dengan berbicara, atau bahkan lebih penting dari berbicara. Nah, ini saya mencoba untuk menelaah atau mencoba untuk memahami bagaimana menggunakan seni mendengarkan orang berbicara. Sebetulnya setiap hari aktivitas kita itu jauh lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Coba kebayang teman-teman, kalau teman-teman baru bangun tidur sampai mau tidur lagi, berbicara terus, pasti akan capek kan? Nah, kalau kita mencoba untuk memahami setiap hari aktivitas kita dari pagi sampai mau tidur, itu sebetulnya lebih banyak kita mendengarkan. Ini bagian dari komunikasi sebetulnya. Nah, komunikasi atau komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini penting sebetulnya, sangat penting untuk kemudian terutama dalam aktivitas mendengarkan orang berbicara dan kita memahami apa pesan yang ingin disampaikan. Dengan mendengarkan atau mengoptimalkan indera kita ini, mendengarkan orang berbicara, itu justru kita mampu memahami lebih jauh siapa orang yang menyampaikan ini, bagaimana karakternya, bagaimana emosinya, sejauh mana dia jujur dalam menyampaikan sebuah pesan, yang kemudian kita bisa memahami betul apa pesan yang ingin disampaikan orang tersebut. Lalu kemudian kita mencoba untuk memikirkan apa tujuan, apa inti pesan, dan bagaimana kemudian kita mengelola pesan itu menjadi sebuah hal yang berguna atau memiliki nilai dari kita agar kita bisa lebih berkembang. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau saya sih berpikirnya ketika kita mendengarkan orang untuk berbicara, ada begitu banyak yang bisa kita petik pesan dari orang tersebut. Nah, hari ini di era di mana aktivitas manusia dekat dengan teknologi, seringkali kita melihat dalam sebuah tempat misalnya ada orang yang berkumpul satu atau dua, itu kebanyakan orang banyak aktivitasnya menggunakan HP atau gadget, itu tidak mendengarkan orang lain untuk berbicara. Demikian ketika kalau kita melihat di dalam sebuah
forum-forum atau pertemuan, ada orang yang kemudian banyak saya melihat orang berbicara, dia justru asik dengan handphonenya. Padahal dengan mendengarkan, pertama kita akan bisa membangun sebuah interaksi hubungan dengan orang tersebut. Kita bisa memahami sebuah pesannya, dan tentu itu akan membuat sebuah interaksi hubungan, saling menghargai, saling menghormati, ini bisa terjadi lebih baik. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan pagi ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat pagi.